maraknya budaya asing di lingkungan masyarakat. Masuknya budaya asing ke Indonesia memiliki dampak yang cukup serius. Dengan adanya kemajuan di media sosial yang begitu mudah diakses oleh banyak orang, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mudah terpengaruhi oleh budaya asing. Perkembangan budaya asing di Indonesia. Di era globalisasi ini, budaya asing dapat dengan mudah masuk ke Indonesia dan perlahan mulai marak di lingkungan masyarakat. Dengan adanya peristiwa tersebut, perlahan budaya Indonesia mulai memudar dan masyarakat pun mulai kehilangan budaya lokal yang ada di Indonesia. Terdapat dua dampak yang bisa terjadi mengenai masuknya budaya asing ke Indonesia. Yang pertama, ada dampak positif masuknya budaya asing ke Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya media sosial, masyarakat Indonesia bisa lebih meningkatkan kreativitas dalam berbagai aspek. Yang kedua, semakin berpikir kritis. Tidak hanya memiliki kreatif dan inovatif, masyarakat juga mampu berpikir kritis akibat dampak budaya asing yang masuk. Setiap hal yang mereka tidak ketahui dan tidak sesuai dengan budaya akan dicari tahu mengapa, apa, dan juga di mana. Adapun dampak negatif masuknya budaya asing ke Indonesia, yaitu memudarnya rasa nasionalisme masyarakat. Salah satu contoh memudarnya rasa nasionalisme yaitu banyak masyarakat terutama remaja yang lebih tertarik kepada artis di negara lain dibandingkan dengan pahlawan di negara kita. Persoalan ini menimbulkan kekhawatiran pada orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, hilangnya budaya lokal di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan budaya lokalnya seperti menghormati orang tua, memberi salam kepada orang tua, dan lain sebagainya. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial. Faktor dampak buruk dari budaya asing lain adalah menimbulkan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Hal ini akan memicu persaingan baik dalam bidang pendidikan, teknologi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Adapun cara agar tidak terpengaruh oleh budaya asing. Yang pertama, teliti dan berhati-hati. Masyarakat kita harus teliti dan selalu berhati-hati dalam memilih apakah budaya asing yang masuk itu akan berdampak positif atau negatif bagi kita. Yang kedua, peranan orang tua. Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengawasi pergaulan yang dilakukan di lingkungan keluarga. Pada era modern ini, lingkungan keluarga sangat membantu dalam hal pergaulan, di mana keluarga ataupun orang tua bisa membatasi pergaulan agar tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang dan merugikan kita. Dan yang ketiga, menanamkan kecintaan kepada tanah air. Menanamkan kecintaan terhadap bangsa dan negara adalah faktor penting agar budaya asing tidak mendominasi dan memudarkan budaya lokal yang ada di Indonesia. Adapun kesimpulan yang bisa didapat, yaitu kita sebagai manusia yang dibekali akal hendaknya selalu berpikir secara teliti dan memilih mana budaya asing yang dapat membuat kita menjadi baik atau sebaliknya. Dan juga jadikan kebudayaan kita sebagai jati diri bangsa yang dapat memajukan Indonesia ke kancah internasional. Jaga baik-baik budaya bangsa ini sebagai aset untuk generasi selanjutnya.